Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kelompok 1. Saya, Rahmat Ageng Kurniawan, akan menjadi pemandu acara dalam acara hari ini. Dengan ditemani beberapa narasumber, kali ini kita akan membahas mengenai feminisme dan disorientasi seksual menurut perspektif Islam. Untuk narasumber kita kali ini, kita akan ditemani dengan Kak Deva, Kak Arinda, dan Kak Nazwa. Gimana kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga penonton di rumah juga selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, topik kita kali ini akan membahas mengenai feminisme dan disorientasi seksual menurut perspektif Islam. Feminisme, pasti beberapa dari kalian masih asing ya sama istilah ini. Sebenarnya apa sih Kak feminisme ini? Menurut bahasa, kata feminisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu femina yang berarti perempuan. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris, Webster Dictionary, kata feminisme ini diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan bersamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Oh, jadi begitu. Oh iya, dulu kan pernah ada itu kasus di mana ada pembawa acara wanita yang terkena diskriminasi sampai harus membawa acara di ruang yang berbeda dari para penontonnya. Kabarnya sampai diancam juga sama politisi. Nah, menurut pendapat kakak-kakak, gimana ini mengenai kasus ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Naswa. Menurut saya, feminisme itu kan rangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi ya, yang bisa jadi tujuannya untuk mendefinisikan dan mencapai kesetaraan gender di lingkungan sosial. Feminisme itu menggabungkan posisi bahwa masyarakat lebih memprioritaskan laki-laki dibanding perempuan yang secara tidak adil di dalam masyarakat ini. Gimana dengan pendapat kakak-kakak yang lain? Mungkin Kak Arinda bisa menambahkan. Benar kata dari teman kita Naswa, yaitu feminisme di Indonesia ini belum direalisasikan secara baik ya. Padahal kan dalam undang-undang pun sudah diberi atau diberi peraturan yang tetap terkait dengan kesetaraan gender dan juga hak-hak perempuan lainnya. Tapi dalam realisasi kehidupan sehari-hari itu belum sesuai dengan hal tersebut gitu. Kalau dari Kak Dewa gimana? Baik, dari saya sendiri juga sependapat dengan teman kita tadi, Arinda dan juga Nazwa. Jadi sebagaimana yang telah disinggung di awal tadi ya, mengenai apa sih feminisme itu, dari sini itu dapat kita ambil kesimpulan, gambaran umumnya. Kan tadi suatu gerakan sosial dan politik yang dimana bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak dan juga perlakuan bagi perempuan, baik dalam lingkup sosial, politik, maupun ekonomi. Nah, tujuannya di sini dari gerakan feminisme ini ya tentu untuk mengakhiri diskriminasi dan juga kekerasan yang terjadi terhadap perempuan serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Seperti kasus tadi, itu menurut saya juga perlu suatu gebrakan baru untuk tetap mengupayakan bagaimana sih meningkatkan kesetaraan gender dan juga mengakhiri diskriminasi gender itu sendiri. Meskipun sudah banyak langkah-langkah atau upaya yang mungkin dilakukan, tapi meskipun sejauh ini saya anggap walaupun ada kemajuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender, namun masih terdapat banyak tantangan yang kita temui yang tentu harus diatasi. Begitu. Kalau menurut Islam sendiri itu bagaimana sih feminisme ini? Menurut Islam, feminisme itu dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyederhanaan dan pengakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama
sebagian ulama Muslim berpendapat bahwa feminisme itu tidak menjadi masalah bagi Islam. Soalnya, prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme itu memiliki titik tertentu dengan teologi Islam, terutama pada bagian menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Oh, begitu. Nah, sekarang kita akan beralih ke bahasan kita selanjutnya, yaitu tentang disorientasi seksual atau biasa disebut dengan LGBT. Nah, teman-teman mungkin masih ada yang bingung kan, apa itu LGBT atau disorientasi seksual? Nah, apa sih itu, Kak? Disorientasi seksual atau LGBT itu? Baik. Mengenai dengan materi disorientasi seksual, ini berhubungan dengan homoseks ya, homoseksual. Nah, homoseksual di dalam agama Islam itu disebut dengan istilah aliwaq, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, yang pelakunya disebut al-lutiyu, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, begitupun sebaliknya. Perempuan yang melakukan hubungan dengan perempuan itu dinamakan istilah lesbian, atau di dalam Islam itu disebut dengan asihab. Nah, terkait dengan pengertian demikian, di sini dapat saya ambil suatu gambaran bahwasanya disorientasi seksual itu adalah kondisi di mana seseorang itu merasa bingung atau merasa dia itu hilang arah terkait dengan orientasi seksual yang mereka miliki sebenarnya. Jadi orientasi seksual itu merujuk pada ketertarikan romantik dan juga seksual seseorang terhadap orang lain, dan mungkin meliputi heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Nah, disorientasi seksual itu terjadi ketika seseorang itu merasa bahwa orientasi seksual mereka itu tidak cocok dengan identitas gender mereka, atau mungkin merasa tidak yakin dengan orientasi seksual mereka secara umum. Begitu menurut pendapat saya. Begitu. Nah, teman-teman sudah paham kan tentang disorientasi seksual atau LGBT itu? Nah, tahun lalu kan ada nih Kak, kasus anak SMK laki-laki yang bikin video tidak senonoh gitu sama laki-laki juga. Nah, videonya itu kan terus viral. Katanya mereka terus ditangkap sama aparat kepolisian akibat video itu. Nah, menurut kakak ini, gimana tanggapan kakak mengenai? Mungkin dari Kak Arinda dulu. Baik, terkait kasus tersebut, saya pribadi sangat menyayangkan karena kan dari perbuatannya pun sudah salah dan kemudian disalahgunakan untuk membuat video, kemudian disebarluaskan. Hal tersebut jadi tambah salah kaprah gitu. Kemudian terkait dengan alasan masalah ekonomi, mungkin itu juga menjadi dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seumumnya gitu. Mungkin gitu. Kalau menurut Kak Deva sendiri gimana? Ya, terkait dengan kasus LGBT yang sudah disampaikan tadi, mungkin kita juga perlu menelisik lebih luas lagi ya terkait bagaimana sih kasus LGBT itu di dunia ini. Dalam artian ketika kita mengambil di luar misal hukum Islam. Nah, itu juga perlu kita ketahui ya. Jadi kasus LGBT saat ini itu terpantau masih beragam kan di berbagai negara, tergantung pada pandangan dan juga hukum yang berlaku di masing-masing negara. Nah, telah diketahui juga beberapa negara itu juga telah mengakui hak-hak LGBT itu, termasuk hak untuk menikah dan mengadopsi anak, serta perlindungan dari diskriminasi dan juga kekerasan. Nah, hal itu
ada di negara-negara seperti Kanada, Spanyol, dan di Eropa seperti Amerika Serikat. Nah, hukum di beberapa negara lain itu kehidupan bagi individu LGBT itu masih sangat sulit dan menderita diskriminasi dan juga kekerasan dan juga tindak diskriminatif lainnya. Beberapa negara seperti Rusia, Afrika itu memiliki hukum yang sangat menentang orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Nah, kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT itu juga masih sering terjadi di seluruh dunia. Ini jika kita melihat dari sudut pandang gimana sih kasus LGBT itu, apa sih dampaknya kepada para pelakunya. Jadi begitu, para pelaku LGBT itu cenderung dia itu didiskriminasi, dia itu mendapatkan kekerasan dan juga tindak seperti diskriminatif lainnya. Itu kalau jika ditinjau dari perspektif di luar Islam ya. Kalau di dalam Islam sendiri, kita kan juga tahu ya bahwa ada beberapa mungkin dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari perilaku LGBT tersebut. Nah, di dalam Islam sendiri kita tahu bahwa perbuatan homoseksual atau LGBT itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai akibatnya mereka itu menganggap perilaku LGBT itu suatu yang salah dan dosa yang harus dihindari. Menurut kelompok Islam ya, itu begitu. Nah, namun dari sini penting untuk kita ingat bersama bahwa agama Islam itu mengajarkan bagaimana berperilaku yang baik. Jadi sebagai manusia kita harus bertanggung jawab untuk hidup dalam kerangka ajaran agama yang telah diberikan dan juga menjalani kehidupan dengan kebaikan dan juga keadilan. Jadi penting diingat bahwa setiap individu itu harus dihormati dan juga diakui hak-hak mereka sebagai manusia tanpa memandang identitas mereka. Jadi seharusnya tidak ada diskriminasi dan juga kekerasan tadi terhadap orang-orang LGBT, siapapun itu. Itu terlepas jikalau kita menghormati yang tadi ya, di mana banyak negara itu di luar sana itu juga istilahnya menghalalkan atau memperbolehkan LGBT. Begitu. Kalau dari ajaran Islam sendiri kan tidak boleh begitu. Itu menurut pendapat saya. Baik, yang terakhir nih pendapat dari Kak Naswa, gimana Kak menurut pendapat Kakak? Menurutku sama sih, ya karena kita kan notabene umat Islam. Jadi itu negara Indonesia notabene umat Islam yang masih banyak orang yang belum terbuka soal LGBT atau tidak mendukung adanya LGBT tersebut karena emang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan di Islam. Baik, bermacam-macam ya jawabannya. Nah, kalau menurut Islam sendiri, bagaimana sih Kak LGBT atau disorientasi seksual ini? Kayak di dalam Islam itu mengharamkan hubungan seksual yang sejenis yang tidak sah. Contohnya, hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki atau hubungan seksual perempuan dengan perempuan. Hubungan sejenis seperti itu diharamkan di dalam Islam. Hal ini menjadi kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan terkait hal ini. Menyikapi hal ini, perbuatan yang harus dihindari dari kasus ini bukan manusianya, tetapi Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghargai dan menghormati penganut LGBT dan tidak memperlakukan secara diskriminatif terhadap individu yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Di dalam Islam juga harus dihindari dan dijauhi perbuatan maksiat seperti itu. Menurutnya seperti itu. Jadi begitu ya, kalau alasannya sendiri untuk LGBT ini diharamkan oleh Islam apa ya Kak?
eh, alasan LGBT ini dilarang oleh Islam sendiri itu kan perbuatan LGBT ini sudah eh, mem- menyalahi kodrat dari diri gitu. Kayak seumpama kan seharusnya perempuan dengan laki-laki itu sesuai dengan firman Allah yang berbunyi bahwa sesungguhnya semua manusia itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Jadi perbuatan LGBT ini merupakan dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi begitu ya, Kak. Tadi kan sempat dibahas nih tentang dampak yang ditimbulkan dari disorientasi seksual atau LGBT ini. Sebenarnya dampak apa aja sih Kak, yang ditimbulkan dari disorientasi seksual atau LGBT ini? Dari siapa dulu nih? Oh, saya ya. Maaf. Oke, Ya, kalau menurut saya, jadi apa sih dampak buruk yang ditimbulkan dari perilaku LGBT? Nah, kalau dari saya, dampak buruk dari perilaku LGBT itu lebih cenderung bisa dirasakan terhadap internal diri sendiri. Jadi internal dari pelaku itu sendiri, pelaku LGBT. Jadi apa namanya, stigma ataupun diskriminasi terhadap orang-orang LGBT itu yang justru dapat memiliki dampak atau berdampak negatif pada kesehatan mental dan juga fisik mereka. Jadi eh, banyak orang LGBT itu justru mengalami stres, depresi dan kecemasan sebagai akibat dari diskriminasi itu sendiri. Jadi eh, kalau menurut saya itu perilaku apa namanya, hal yang paling justru bisa merusak kesehatan mental itu berawal dari respon masyarakat terhadap perilaku pelaku LGBT itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau apa namanya, ditinjau dari dampak buruk terhadap masyarakat apa sih? Ya sebenarnya kalau kita telisik itu ya sebenarnya tidak begitu berdampak pada masyarakat, tapi dampaknya itu terhadap internal individu itu sendiri karena tadi adanya stigma dan diskriminasi yang buruk terhadap pelaku LGBT. Menurut saya. jadi dampaknya lebih ke diri sendiri. Baik, kalau penyebab seseorang itu bisa menjadi LGBT atau mengalami disorientasi seksual itu gimana ya, Kak? Mungkin penyebab dari seorang itu LGBT yaitu diantaranya dari faktor lingkungan juga ya, yaitu salah satunya lingkungan keluarga. Nah, dalam lingkungan keluarga ini mungkin uh, kurangnya peran seorang ayah sehingga dalam pembentukan karakter seorang anak ini mungkin uh, cenderung mengikuti mungkin jika lingkup keluarganya itu semua perempuan itu mungkin akan membentuk jiwa yang feminim gitu, lebih feminim. Kemudian uh, dari penggunaan teknologi yang kurang tepat. Nah, kan di luar negeri itu LGBT itu sudah uh, mungkin dibebaskan gitu. Kemudian kan kita juga bisa mendapat informasi mungkin terkait hal-hal seperti itu. Kemudian jika seorang tersebut tidak bisa ketika menerima informasi itu tidak bisa menyaringnya, kemungkinan besar seorang tersebut akan mengikuti atau uh, uh, penasaran gitu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga dapat terjadi karena hal-hal traumatis di masa lalunya. Contohnya ketika dalam keluarga tersebut broken home gitu, itu akan
membentuk karakter anak bahwa kalau dengan dengan lawan jenis tuh kurang diperhatiin, kurang mengerti gitu. Jadi coba-coba untuk dengan sesama jenis, mungkin kalau sesama jenis tuh bisa lebih mengerti gitu. Jadi dari mulai coba-coba terusan gitu sih. Wah, ternyata banyak juga yang dapat menyebabkan seseorang menjadi mengalami disorientasi seksual. Lalu, solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah LGBT ini sendiri apa aja ya, Kak? Oke, jadi karena dampak LGBT ini sangat mengerikan dan membahayakan, ada beberapa upaya untuk mencegah timbulnya LGBT. Yang pertama dan yang terpenting adalah dengan cara memperkuat ajaran iman dan ajaran agama yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, kita perlu menjaga pergaulan. Yang ketiga, perlu diadakannya kajian atau seminar mengenai bahayanya LGBT di sekolah-sekolah atau di masyarakat. Bisa juga nih dengan rehabilitasi. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, itu juga pendekatan yang benar untuk menyelesaikan masalah LGBT di negara ini. Terus, melalui rehabilitasi, seseorang bisa kembali menjadi normal secara seksual. Dengan hal-hal tersebut, diharapkan LGBT dapat dicegah dan penyebarannya tidak semakin luas. Nah, aku mau tanya nih, kalau semisal ternyata teman kita ada yang LGBT, baik gay atau lesbian gitu. Nah, gimana nih tindakan atau apa yang akan Kak lakukan jika ada yang seperti itu? Kita mungkin bisa mulai dari pendapatnya Kak Deva ya. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana sih mungkin cara menyelamatkan ya teman kita yang terpapar disorientasi seksual ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, seseorang yang mengalami disorientasi sosial itu kan dia mengalami kecenderungan seksual tidak sejalan dengan orientasi seksualnya ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi kan. Nah, bagaimana sih cara menyelamatkan teman kita itu? Jadi kita bisa ambil beberapa langkah upaya untuk setidaknya bisa mengurangi atau mengurangi dampak lebih buruknya. Jadi yang pertama kita bisa mendengarkan dengan penuh empati dengan tidak berprasangka buruk terhadap apa yang menimpa dia. Jadi kita itu setidaknya memberikan empati dulu. Jadi jangan mencoba untuk memberikan kritik terhadap dia. Jadi sebagai bentuk dukungan dan juga perhatian yang memang benar-benar dia perlukan. Terus kemudian kita juga jangan dengan mudah menilai atau menghakimi teman kita tersebut karena itu bisa jadi dia tambah merasa malu, terhina atau mungkin merasa kesepian. Terus kemudian kita juga bisa ambil langkah dengan mengambil keputusan atas nama mereka untuk memaksakan pandangan kita terhadap mereka. Jadi kayak misalnya jangan meremehkan atau mengabaikan masalah mereka itu. Kita itu harus mensupport dia. Gitu. Terus lagi kita juga bisa membantu dia dengan mencari sumber informasi yang handal ya, yang bisa sedikit banyak membantu mereka untuk lepas dari tadi disorientasi seksual tadi. Jadi agar dia itu mendapatkan dukungan dan bantuan di pihak yang benar, di pihak yang sudah memang tugasnya dia untuk mengatasi masalah disorientasi seksual tadi. Terus kemudian tadi ya sudah saya sampaikan bahwa dukungan emosional itu penting sebagai langkah awal kita untuk
apa ya, itu setidaknya merupakan bantuan praktis ya dari kita untuk teman kita, kepada teman kita. Nah, kemudian tetap kita usahakan menjaga hubungan kita dengan teman kita dengan tadi pelan-pelan bisa memberikan sedikit apa ya, suatu masukan agar dia itu pelan-pelan bisa kembali ke jalan yang benar. Begitu mungkin dari saya. Baik, bagaimana dengan pendapat mungkin dari Kak Naswa bisa memberikan pendapatnya? Betul, iya. Pendapat saya sama kayak teman saya Deva. Jadi kayak kita tuh jangan nyepelein gitu loh. Karena LGBT itu eh, bukan hal yang merugikan itu, hal yang merugikan. Jadi kayak kita harus ajak bicara atau ngobrol dengan mereka, gimana sih? Gitu. Ya, pendapat saya seperti itu. Baik, nah yang terakhir nih, pendapat dari Kak Arinda. Bagaimana pendapat kakak dari permasalahan seperti itu tadi? Aku sangat setuju dengan pendapat Kak Deva dan juga Kak Naswa tadi. Jadi kita kan nggak tahu sih permasalahan dari si seseorang tersebut. Jadi kita tidak boleh menghakimi dan juga kita bisa membantu dalam agar orang tersebut itu keluar dari lingkaran LGBT tersebut dengan secara perlahan-lahan gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, jadi lebih ke membantunya secara pelan-pelan ya, dan tidak secara memaksa. Nah, kita udah di akhir dari acara ini nih. Sekian podcast dari kami tentang feminisme dan disorientasi seksual menurut Islam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga untuk kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.